Baik. Terima kasih Siva sudah memberikan jawaban ya, termasuk media pembelajaran. Oke, betul ya. Jadi game itu termasuk media pembelajaran. Sama-sama, Bu, Bu. apakah betul. Apakah termasuk juga strategi pembelajaran? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Ya, terima kasih Fadil ya. Betul. Jadi itu adalah kalau dia dinamakan strategi pembelajaran untuk apa? Tergantung tujuan. Nah, kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajarannya itu untuk mengaktifkan siswa, Bu, karena siswanya terlalu rame. Kalau tidak menggunakan strategi game, strategi pembelajaran, maka kurang aktif, kurang efektif medianya. Gitu. Misalnya, Bu, saya hanya menggunakan media foto atau media gambar saja. Nah, kalau menggunakan media foto atau gambar saja, dirasa siswanya itu misalnya hanya yang menanggapi hanya 1 atau 2 orang, hanya yang menanggapi 1 atau 2 kelompok saja, yang lainnya rame gitu ya. Yang lainnya sibuk dengan urusan masing-masing, Bu. Nah, itu berarti itu kembali lagi ya, itu termasuk strategi pembelajaran kalau digunakan tujuannya untuk kata-kata atau ada kalimat yang mengatakan begini, efektifkah media pembelajaran tersebut, aktifkah media pembelajaran tersebut. Nah, berarti itu termasuk strategi pembelajaran. Jadi tergantung dari tujuan pembelajaran dari penggunaan medianya ya. Nah, apakah kalau ditanya lagi apakah termasuk media pembelajaran? Betul ya. Kenapa? Karena itu kan termasuk media pembelajaran yang mana? Pengelompokan media pembelajaran yang mana? Kalau kita kaitkan dengan materi hari ini. Ayo. Kelompoknya siapa tadi yang yang mempresentasikan hari ini? Oke, bisa bantu jawab. Apakah media game itu termasuk ke dalam pengelompokan media pembelajaran apa? Tadi ada disebutkan ciri-ciri ya? Nah, silakan. Siapa? Widya tadi yang bertanggung jawab dengan materi hari ini, termasuk ke pengelompokan media pembelajaran yang jenis apa atau ciri-ciri media pembelajaran yang masuk ke teori siapa? Ayo. Games ya Bu ya, permainan games. Betul. Kalau gamesnya itu kan games ada banyak ya Bu ya. Ada yang dari segi teknologi maupun yang secara sederhana. Kalau misalkan yang berbasis teknologi berarti jelas pengelompokannya termasuk ke dalam pengelompokan media yang berbasis teknologi. Sedangkan kalau yang sederhana itu gamenya biasanya bukan disebut apa ya, masuk juga ke dalam yang media sederhana itu Bu. Kalau ciri-cirinya itu ada di ciri-ciri media kreatif. Media Karena nanti kreatif. dengan media kreatif karena dengan menggunakan games itu akan meningkatkan kreativitas peserta didik gitu Bu. Oke, ya betul sekali ya, betul. Kalau untuk ke sifat dia masuk ke manipulatif ya, ke sifat ke ciri-ciri media pembelajaran dia masuk ke manipulatif ya. Karena memanipulasi materi-materi ke dalam bentuk game. Betul ya? Nah, seperti itu. Jadi harus ada komunikatifnya, ada kreatifnya, ya. Nah itu termasuk media pembelajaran games. Nah medianya itu sendiri, strategi pembelajarannya itu termasuk game, ya, memasukkan game. Nama medianya sendiri apa? Nah, ya, kalau strateginya itu adalah games ya, game ular tangga gitu ya, game monopoli atau game yang lainnya gitu. Nah, nama medianya sendiri apa? Kalau media ular tangga, teman-teman membuat medianya dari apa? Ayo, kesanggupan membuat media pembelajaran. Kalau Ibu tugaskan, coba kelompok 1, 2 sampai semuanya
silakan. Yang mau membuat media pembelajaran ular tangga, silakan. Kira-kira kalian mau membuat media ular tangga dari apa? Bahan dasarnya karton, Bu. Nah, tuh ya. Ya, Berarti bukan. tersedia kan? Kardus, Bu. Kardus. Berarti harus menyediakan alat. Alat. Nah, media itu terdiri dari alat. Ya, alat-alat dan bahannya apa? Jadilah media. Gitu ya. Jadilah media. Kok ada pembelajaran baru ditambahkan pembelajaran? Kenapa? Karena media itu akan bermakna apabila alat dan bahan dan nama medianya dibelajarkan di kelas. Barulah disebut dengan media pembelajaran. Dikaitkan dengan apa, Bu? Tentu saja dikaitkan dengan materi. Tidak akan bermakna suatu media pembelajaran itu kalau tidak ada materinya. Coba kalau teman-teman Ibu ajak di sini, ayo kita main ular tangga yuk. Main ular tangga, emang gimana Bu? Ya main aja gitu kan. Itu tidak ada makna ya kan. Paling kan hanya untuk seru-seruan saja gitu ya. Untuk rame-rame saja gitu. Nah, kalau ular tangga itu kita jadikan kaitkan dalam bentuk materi, nah itu akan bermakna gitu ya. Misalnya materinya, Bu, saya suka materi yang IPS, Bu, tentang penggunaan sumber daya alam dengan sumber daya alam yang terbatas dengan yang tidak terbatas. Nah, berarti kaitkan dengan games ular tangga. Kalau game itu kan permainan ya, berarti aturan-aturan di dalam ular tangga tersebut itu masuk game. Game itu adanya di strategi. Untuk lebih lengkapnya strategi pembelajaran di mata kuliah yang lainnya, gitu ya. Kalau kita di sini kita akan jadinya media pembelajaran itu adalah kalau sudah dibuat ya. Nah, berdasarkan cara mendapatkan media itu, nah tergantung dari alat dan bahannya. Bu, saya alat dan bahannya langsung membeli di pasaran media ular tangganya. Langsung beli, Bu. Nah, berarti kan cara mendapatkan media itu berarti langsung ada yang ada di pasaran. Oh, kalau saya, kelompok saya tidak, Bu. Saya membeli bahan dasarnya dulu. Seperti kata Widya tadi. Beli kartonnya dulu, Bu. Beli alat pensil warnanya dan sebagainya. Gitu. Itu kan berarti melalui proses membuat medianya ya, membuat tergantung dari alat dan bahan yang sudah disediakan tadi. Nah, itu ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti materi hari ini ya. Materi hari ini jadi pengelompokan media. Jadi media itu berdasarkan apa? Gitu. Berdasarkan jenis, berdasarkan ciri-ciri, atau berdasarkan cara mendapatkannya, atau media itu. Apakah termasuk bisa juga hasil teknologi, ya, hasil dari proses pembuatan, atau langsung mendapatkannya dari pasaran. Gitu. Ya, dari artinya gini, bisa tidak kita membuat laptop dalam waktu 1 hari? Nah, kalau manipulatif bisa, betul ya. Nah, tergantung dari cara mendapatkannya, ya. Bu, saya sudah punya laptop, jadi tinggal mempresentasikan materinya. Nah, kalau untuk menjelaskan laptop itu sendiri, bagaimana Bu caranya? Tentu saja harus menggunakan sifat fisikatif dan manipulatif, ya, dua-duanya harus dibuat gitu. Nah, baik untuk selanjutnya, materi selanjutnya ya, setelah pengelompokan media, jadi kita lihat apakah media itu keterpakaian media atau penggunaan media pembelajarannya. Nah, dilihat dari apa saja kita bahas minggu depan ya.
kita bahas materi untuk kelompok yang minggu depan. Nah, tentu saja sudah sesuai dengan aturan dari diskusi ya, aturan diskusi yang sudah dicatat oleh Tias ya. Nah, nanti dikasih tahu. Nah, tentu saja kelompoknya harus mengikuti aturan itu supaya lengkap ya, supaya pemaparan materinya dan isi materinya lengkap dan bermakna gitu. Nah, harapan Ibu minggu depan kita presentasinya lebih aktif lagi ya, lebih banyak lagi bertanya. Kemudian per kelompok itu harus ada mewakili pertanyaan dan boleh juga langsung mengajukan pertanyaan untuk individu. Gitu. Jadi kelompoknya tidak hanya diam gitu ya. Nah, itu artinya kita materi yang dipaparkan oleh temanmu tadi itu tidak ada ini ada bisa banyak alternatif gitu, entah tidak menyimak, entah off kamera, entah kemana, tidak mendengar dan sebagainya ya. Jadi itu harapan Ibu ya, dan dalam penilaian dalam kelompok juga dilihat dari aturan dari diskusi kita ya, dilihat dari aturan ya, itu penilaian untuk per kelompok dan individu ya. Tadi yang bertanya dengan yang tidak bertanya itu akan ada nilai poin ya, ada nilai poin yang bertanya. Jadi teman-teman jika ya Ibu harapin Ibu ya tidak ada yang vakum gitu ya dari setiap pemaparan materi. Ya, itu. Baik, itu mungkin kira Ibu bisa menambahkan dari rangkuman ya dari materi hari ini. Gitu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan yang belum jelas? Nah, ya, untuk selanjutnya teman-teman materi tambahannya ya atau materi dari Ibu itu bisa langsung ke LMS ya selain hari ini gitu. Kemudian silakan menanggapi Pordis presensi hari ini itu di LMS ya. Tentu saja ada dokumen hari ini ya. Oke. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Tidak, belum. Oh ya, tidak ada. Alhamdulillah kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih.